Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dosen Berhijrah. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Nah, baik teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas tentang soal tes wawasan kebangsaan dengan kompetensi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mungkin teman-teman sudah mendengar ataupun menyimak bahwa untuk seleksi sekolah kedinasan yang sedang berlangsung saat ini, ternyata di beberapa komentar di sosial media bahwa ternyata tes wawasan kebangsaan lagi-lagi menjadi momok atau menjadi banyak yang nilainya tidak mencapai maksimal untuk kompetensi TWK-nya ya. Jadi untuk video kali ini kita akan berlatih sedikit untuk beberapa contoh soal. Mudah-mudahan sekurang-kurangnya dari contoh soal ini bisa memberikan teman-teman gambaran ataupun latihan ataupun pandangan kira-kira bentuk soal tes wawasan kebangsaan yang muncul itu seperti apa. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke contoh soal nomor 1. Indonesia sebagai negara kepulauan yang sudah diatur batas-batasnya dalam undang-undang. Batas Indonesia yang paling utara adalah A. Pulau W, B. Pulau Nicobar, C. Pulau Halmahera, D. Pulau Ronde, atau E. Pulau Rote. Kira-kira yang mana jawaban teman-teman? Oke, baik, langsung saja kita lihat pembahasannya ya. Jadi untuk pulau-pulau atau batasan-batasan yang paling luar itu diatur di dalam undang-undang, baik itu paling barat, timur, utara, ataupun selatan. Kita lihat dulu pembahasannya. Nah, dilansir dari Kemendikbud bahwa batas wilayah Indonesia secara astronomis sebagai berikut ya. Teman-teman bisa lihat bahwa untuk yang paling utara itu adalah Pulau W yang letaknya ada di Nangro Aceh, Darussalam. Kemudian yang paling selatan adalah Pulau Rote, yaitu yang ada di NTT, Nusa Tenggara Timur. Paling barat itu Pulau Baurew ya, bagaimana bacanya ini? Baurew, yaitu pulau paling barat yang ada di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, dan juga yang paling timur yaitu Sungai Fly ya, atau mungkin Fly, bagaimana cara bacanya ya untuk sungai ini. Jadi batas wilayah yang paling timur itu berada di Merauke. Nah, untuk soalnya teman-teman kita bisa lihat bahwa soal untuk nomor 1 negara kepulauan ya. Jadi yang ditanyakan adalah batas Indonesia yang paling utara. Yang paling utara adalah Pulau W yang ada di Nangro Aceh Darussalam. Oke teman-teman, silahkan dilihat sebelum kita lanjut. Bisa ya? Oke teman-teman, kita lanjut untuk soal berikutnya. Baik teman-teman, kita lanjut ya di soal berikutnya. Untuk soal nomor 2, teman-teman silahkan baca. Kemajemukan masyarakat Indonesia secara sosiohistoris terdiri atas berbagai suku bangsa yang dilatar belakangi oleh A. Kontak sosial dan jumlah penduduk, B. Keterbukaan budaya luar dan migrasi penduduk, C. Isolasi geografis dan kepulauan, D. Keragaman budaya dan potensi alam, atau E. Perdagangan dan kekayaan alam. Nah, teman-teman bisa lihat untuk soal nomor 2, kata kuncinya adalah tentu kemajemukan ya, kemajemukan, kemudian ditinjau dari sosiohistoris ya teman-teman. Nah, jadi tentu kalau berbicara kemajemukan masyarakat Indonesia biasanya juga ada aspek-aspek yang perlu menjadi pertimbangan, diantaranya adalah secara sosiohistoris. Kemudian selanjutnya yang menjadi kata kunci berikutnya adalah suku bangsa ya, adanya berbagai suku bangsa.
Baik teman-teman, langsung saja kita lihat pembahasan untuk kemajemukan secara sosiohistoris itu dilatar belakangi oleh, jadi kemajemukan masyarakat Indonesia secara historis terdiri atas berbagai suku bangsa yang dilatar belakangi oleh adanya keterbukaan budaya luar dan juga migrasi penduduk. Kurang lebih itu yang jika ditinjau berdasarkan sosiohistoris, ya. Saya kira jelas untuk soal nomor 2. Berarti jawabannya adalah yang B, ya. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah bersifat majemuk tunggal. Berikut ini yang bukan merupakan unsur yang membentuk bangsa Indonesia adalah A. Kesatuan sejarah, B. Kesatuan nasib, C. Kesatuan budaya, D. Kesatuan tempat, atau E. Kesatuan kepercayaan, ya. Baik teman-teman, untuk soal nomor 3 kita lihat kata kuncinya adalah prinsip-prinsip nasionalisme. Selain itu ada kata kunci utama yaitu majemuk tunggal, ya. Tetapi teman-teman juga harus fokus bahwa di soal ini selain ada kata kunci ada juga intinya. Yang ditanyakan adalah yang bukan, ya, berarti yang tidak termasuk dalam prinsip nasionalisme berdasarkan majemuk tunggal. Nah, kemudian apa itu majemuk tunggal? Jadi majemuk tunggal adalah Pancasila bersifat majemuk tunggal adalah Pancasila terdiri dari sistem nilai yang terdiri dari beberapa sila, yaitu 5 sila. Majemuk, ya, 5 sila tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh, tunggal, ya. Artinya majemuk tunggal, Pancasila terdiri dari 5 sila tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, adapun prinsip-prinsip yang termasuk majemuk tunggal, nah, teman-teman bisa lihat yang pertama kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah atau dan juga kesatuan asas kerohanian, ya. Kesatuan sejarah masuk, kemudian kesatuan nasib masuk, kesatuan budaya masuk, kesatuan wilayah itu sama dengan tempat bisa juga, dan juga kesatuan asas kerohanian. Sedangkan di sini yang dituliskan adalah kesatuan kepercayaan, ya. Berarti yang bukan termasuk adalah yang E. Jadi yang bukan termasuk unsur terbentuknya Indonesia berdasarkan nasionalisme dengan sifat majemuk tunggal adalah kesatuan kepercayaan. Oke, teman-teman silahkan dibaca sebelum kita lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut di soal berikutnya. Alasan semangat nasionalisme diperlukan dalam masyarakat majemuk adalah A. Nasionalisme sebagai landasan untuk terciptanya bangsa yang berdaulat dan bersatu. B. Nasionalisme dapat menguatkan keyakinan dalam menghadapi ancaman dari luar. C. Tanpa semangat nasionalisme, bangsa kita akan terkena dampak negatif globalisasi. D. Tanpa semangat nasionalisme, bangsa kita tidak punya pegangan dalam menghadapi proses globalisasi. Atau E. Nasionalisme dapat mendorong munculnya kearifan lokal pada tiap-tiap daerah bersatu. Teman-teman silahkan dibaca lalu difikirkan kira-kira yang mana jawabannya. Oke, ya, kita lihat pembahasannya. Semangat nasionalisme merupakan dasar landasan masyarakat untuk bersatu dalam perbedaan yang ditandai dengan kesediaan dan kesadaran untuk mengesampingkan berbagai macam perbedaan demi menciptakan keutuhan bangsa. Nah, berarti jawabannya yang A, ya. Inti dari semangat nasionalisme yang dibutuhkan dalam masyarakat majemuk. Kalau berbicara majemuk tentu terdiri dari beberapa, ya, artinya beragam.
Namun, nasionalisme itu sesuatu yang utuh atau yang berdaulat. Berarti yang paling tepat adalah nasionalisme sebagai landasan untuk terciptanya bangsa yang berdaulat dan bersatu. Ya. Oke, bisa ya? Oke, baik teman-teman, saya kira itu saja dulu untuk pembahasan soal tes wawasan kebangsaan untuk latihan kita pada video kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jika bermanfaat, silahkan di-share. Terima kasih. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.